mati tersebut sehingga mengalami proses sedimentasi dan terbentuk batuan baru dengan kandungan tembaga. Seperti halnya proses di awal tadi, bahwa batuan dengan kandungan tembaga akan terkikis oleh air dan diserap tanaman, kemudian masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang mati akan dirombak oleh bakteri. Proses ini terjadi terus berulang-ulang. Jadi, siklus tembaga terlihat akibat aliran air pada batuan-batuan akan melarutkan bagian permukaan mineral termasuk tembaga dan akan terbawa sebagai sedimentasi ke dasar laut dan akan dikembalikan ke daratan. Siklus tembaga merupakan salah satu siklus biogeokimia paling lambat. Tidak tinggal di atmosfer, oleh karena siklus tersebut hanya melalui air, tanah, dan sedimen. Partikel tembaga di atmosfer dibagi oleh debu dan tidak mengalami proses biogeokimia. Tembaga pada umumnya dalam bentuk batuan yang dilepaskan ion CO2+ melalui reaksi dengan air dan kemudian dilarutkan dalam air dan diserap tanaman. Ketika tanaman dan hewan mati, kemudian terurai oleh bakteri, selanjutnya tembaga dikembalikan ke tanah, mengalami proses sedimentasi dan akhirnya kembali menjadi batuan. Begitulah proses transformasi tembaga yang terjadi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi transformasi tembaga dalam tanah meliputi pH tanah. Ketersediaan tembaga dalam tanah dapat menurunkan dan meningkatkannya pH tanah. Kemudian ada kandungan bahan organik. Bahan organik tanah dapat meningkatkan ketersediaan tembaga dengan membentuk kompleks dengan tembaga yang mengikatkan mobilitasnya dalam tanah. Kemudian ada aktivitas mikroorganisme. Aktivitas mikroorganisme dapat melepaskan tembaga dari mineral tembaga dan meningkatkan mobilitasnya dalam tanah. Kemudian penggunaan pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida yang mengandung tembaga dapat meningkatkan kadar tembaga dalam tanah. Yang terakhir ada penambangan. Penambangan dapat mencemari tanah dengan tembaga dan logam lainnya. Berikut adalah beberapa cara untuk melindungi siklus tembaga dalam tanah. Yang pertama, mengolah limbah tembaga dengan hati-hati. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida yang mengandung tembaga. Yang ketiga, menerapkan praktik penambangan yang bertanggung jawab. Yang keempat, melindungi lahan basah dan daerah riparian yang membantu menyaring polutan dari air. Yang terakhir, mendidik masyarakat tentang pentingnya melindungi siklus tembaga dalam tanah. Fungsi unsur tembaga pada tanaman. Yang pertama, sebagai katalis dalam fotosintesis dan respirasi. Yang kedua, memengaruhi stabilitas sel dan ketahanan terhadap serangan jamur. Yang ketiga, memengaruhi bentuk, rasa, kandungan gula, dan efisiensi penggunaan air di buah. Yang keempat, pembentukan enzim-enzim dan juga pembentukan hijau daun atau klorofil. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih.